Pernahkah kita berpikir mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Jawabannya sederhana, karena manusia adalah makhluk sosial. Sejak lahir, kita berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan. Itulah yang membuat kehidupan menjadi lebih bermakna. Komunikasi adalah jembatan utama dalam setiap interaksi sosial. Tanpa komunikasi, tidak ada sistem sosial, tidak ada masyarakat, dan tidak ada perubahan. Tapi, tahukah kamu, konsep komunikasi dan interaksi sosial seringkali dipahami secara berbeda. Mari kita eksplorasi lebih dalam. Yang pertama, komunikasi sebagai proses interaksi. Komunikasi bukan sekadar bertukar kata-kata, lebih dari itu, komunikasi adalah proses interaksi yang membentuk perilaku kita sehari-hari. Dalam proses ini, kita menggunakan simbol untuk berkomunikasi. Kata-kata, ekspresi, wajah, gestur tangan, bahkan emoji kita yang kita gunakan dalam percakapan online, semuanya adalah simbol. Tapi ingat, simbol hanya bermakna jika dipahami secara bersama-sama. Sebuah isyarat tangan yang berarti oke di satu budaya bisa memiliki arti yang berbeda di budaya lain. Inilah mengapa simbolisasi sangat penting dalam komunikasi manusia. Ini juga menjadi dasar dari teori komunikasi yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, komunikasi dalam berbagai konteks. Komunikasi terjadi dalam berbagai konteks dan masing-masing memiliki peran penting. Misalnya, yang pertama, komunikasi pribadi terjadi dalam kelompok kecil seperti diskusi ataupun seminar. Yang kedua, komunikasi organisasi berlangsung di lingkungan kerja, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga, komunikasi publik memungkinkan seseorang berbicara kepada banyak orang seperti pidato atau siaran media sosial. Yang keempat, komunikasi massa menyampaikan pesan kepada halayak luas melalui televisi, surat kabar, ataupun media digital. Setiap konteks ini membentuk cara kita berkomunikasi dan bagaimana pesan kita diterima oleh orang lain. Tapi, apakah komunikasi selalu berarti sama bagi semua orang? Jawabannya, tidak. Makna dalam komunikasi dibentuk melalui interaksi sosial. Satu simbol bisa memiliki makna yang berbeda bagi tiap individu. Interpretasi kita terhadap simbol bisa berubah, tergantung konteks sosial dan pengalaman kita. Inilah yang dijelaskan dalam teori interaksi simbolik, yaitu sebuah teori yang menekankan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh simbol dan interaksi sosial. Yuk kita bahas! Pernahkah kamu berpikir bagaimana kita bisa memahami orang lain tanpa harus selalu berbicara? Gimana kita tahu bahwa senyum berarti ramah atau melambaikan tangan berarti menyapa? Mengapa kita bisa menangkap maksud seseorang hanya dari ekspresi wajah atau bahasa tubuhnya? Jawabannya terletak pada teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik pertama kali dikembangkan oleh George Herbert Mead, seorang filsuf dan sosiolog. Mead percaya bahwa manusia memahami dunia dan diri mereka sendiri melalui simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial. Menurut Mead, ada 3 konsep utama dalam teori ini. Yang pertama, mind atau pikiran, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki makna sosial yang sama. Yang kedua, self atau diri, yakni kemampuan seseorang untuk melihat dirinya melalui sudut pandang orang lain. Yang ketiga, society atau masyarakat, interaksi sosial yang membentuk dan memengaruhi individu dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, ada seorang mahasiswa baru, sebut aja namanya JK, memasuki kelas untuk pertama kalinya. Ia melihat beberapa mahasiswa sedang tertawa bersama. JK berpikir, apakah mereka akan menerima aku ya? Haruskah aku ikut tertawa? Proses yang dialami Kak JK inilah yang Mead sebut sebagai looking glass self atau diri cermin. JK mencoba menafsirkan bagaimana orang lain akan melihat dirinya sebelum ia bertindak. JK akhirnya mendekati kelompok itu, tersenyum dan mencoba berbicara. Kelompok tersebut membalas dengan ramah. Simbol yang digunakan dalam interaksi ini adalah senyum dan tawa yang menunjukkan penerimaan dan persahabatan. Jika kelompok itu menunjukkan ekspresi yang dingin atau mengabaikannya, mungkin JK akan berpikir 2 kali untuk bergabung dengan mereka. Pernahkah kamu merasa langsung akrab dengan seseorang hanya karena kalian menyukai hal yang sama? Misalnya, kamu bertemu seseorang di jalan yang memakai lipstick K-pop yang sama denganmu, atau mengenakan syal rumah Hogwarts favorit kamu. Nah, tanpa sadar, kalian tersenyum satu sama lain seolah sudah saling mengenal. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada teori konvergensi simbol.
Teori ini dikembangkan oleh Ernst Burman dan menjelaskan bagaimana sekelompok orang bisa merasa terhubung melalui cerita ataupun pengalaman yang mereka bagikan. Nah, ada 4 konsep utama dalam teori ini. Yang pertama adalah fantasy theme, di mana cerita atau pengalaman yang dibagikan dalam kelompok. Terus ada lagi fantasy chain, di mana ketika sebuah cerita mulai menarik perhatian dan menyebar di komunitas. Dan kemudian ada fantasy type, cerita yang memiliki pola serupa dan terus berulang di berbagai konteks. Dan yang terakhir adalah rhetorical vision, di mana kesadaran bersama yang terbentuk dari cerita-cerita yang tersebar luas dalam fandom ataupun masyarakat. Mari kita lihat contoh di dunia nyata. Aura dan teman-temannya baru saja menonton konser dari grup idola mereka di media sosial. Mereka mulai berbagi pengalaman, mulai dari visual biasnya atau dance yang energik, dan cerita ini adalah contoh dari fantasy theme. Lalu semakin banyak penggemar yang ikut membahas momen yang sama di Twitter, TikTok, dan grup komunitas. Inilah yang disebut dengan fantasy chain. Cerita yang menyebar luas dan semakin mempererat hubungan antar anggota fandom. Lama-kelamaan cerita ini menjadi bagian dari identitas fandom. Tiap kali grup ini tampil di konser berikutnya, penggemar akan mengenang dan mengulang cerita serupa. Dan inilah yang disebut dengan fantasy type. Pola cerita yang terus berulang dengan karakter dan latar yang berbeda. Jadi, teori konvergensi simbolik menjelaskan bagaimana cerita lebih dari sekedar hiburan. Dari pengalaman konser K-pop hingga dunia sihir Harry Potter, cerita membantu kita merasa terhubung dan menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Setiap kali kamu berbagi pengalaman dengan sesama fans kamu, sedang menciptakan makna bersama dengan memperkuat hubungan sosial kamu. Jadi, komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana kita memahami, menginterpretasikan, dan menyampaikan makna dalam kehidupan sosial kita. Tanpa komunikasi tidak akan ada hubungan. Tanpa hubungan tidak akan ada masyarakat. Dan tanpa masyarakat tidak akan ada kita. Bye-bye. Bye.